Tata cara ibadah online Sekolah Minggu dan Remaja GPPS Anugerah Malang. Anak-anak ajak mama papa ya. Selama beribadah harus bersikap sopan dan hormat. Jangan lupa membawa Alkitabmu ya. Anak-anak ikuti ibadah dari awal sampai selesai. Dan yang paling penting adalah berdoa. Ya, sepatu aku bolong. Jadi pergilah, sepatu aku bolong. Kenapa? Ayo, Ayo, aku bolong, Kak. mana? Nih, lihat, gede banget bolongnya. Ya, mau aku pinjam sepatu, ukurannya kita beda. Ukuran kamu berapa? 41. Ya, kakiku 38, nggak muat. Ya, terus gimana dong? Udah, aku nggak usah pergi ke gereja. Loh, ada apa ini? Kok pakai nggak pergi ke gereja segala? Ada apa? Sepatu aku bolong, Tante. Sepatu aku tinggal satu, terus bolong. Oh, tenang aja. Kalau perlu apa-apa, kita perlu berdoa dulu. Berdoa meminta kepada Tuhan. Tuhan tahu apapun yang Vera perlukan. Kalau Tuhan lihat, oh Vera perlu sepatu, nah nanti Tuhan kasih jalan keluar supaya Bener itu. Tuhan sediakan. Jadi jangan terus bersedih, khawatir, terus jadi nggak pergi ke gereja. Nggak apa-apa, dipakai aja dulu, pelan-pelan jalannya supaya nggak tambah lebar. Gitu ya, Tante? Iya, nggak boleh nggak pergi ke gereja, harus justru tambah rajin ke gereja, berdoa, minta kepada Tuhan, nanti Tuhan sediakan, nggak perlu khawatir, jangan bersedih lagi ya. Iya, Tante. Itu. Udah, sekarang aku Nah, pakai. pergi ke gereja. Nah, adik-adik juga jangan bersedih hati, jangan khawatir kalau memerlukan segala sesuatu apapun yang adik-adik perlukan. Berdoa saja kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tuhan pasti sediakan, asal Tuhan melihat kalau memang benar-benar dibutuhkan, Tuhan kasih jalan keluar. Nah, sebelumnya ibadah kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah kembali untuk memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri akan memberikan kami hati yang sukacita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Is. Kita mau nyanyikan besar atau kecil, kuat atau berlemah, Tuhan tetap sertai kita. Oke, big or small?
all. Big or small, short and tall, semua dicintai ya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Kita mau katakan sa-sa-sa aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi kita mau katakan sa-sa-sa aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Oke, adik-adik masih semangat puji Tuhan? Kalau Kak Feli gimana? Masih semangat puji Tuhan? Masih dong. Nah, kita mau katakan walaupun kita duduk ataupun berdiri, kita tetap senang di dalam Tuhan. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi ya, kita mau katakan duduk senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana. Di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu. Sekali lagi kita mau katakan. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Sekali lagi ya, kita mau katakan hatiku senang. Hatiku selalu senang. Oke, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, tadi kan kita udah menari memuji Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan naikkan pujian mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengasihi.
Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat dan anugerah-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang membuka hati kami, membuka telinga kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman yang disampaikan dengan baik Tuhan. Berkati juga kakak-kakak yang akan menyampaikan firman, agar firman yang disampaikan boleh kami mengerti dengan baik. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan mengingat kembali minggu lalu kita belajar apa. Kalau kakak ingat, minggu lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan menepati janjinya ketika Abraham dan Sarah di masa tuanya mereka mendapatkan seorang anak. Siapa namanya Kak Vera? Ishak. Ya, benar namanya Ishak. Nah, minggu lalu berarti kita belajar bahwa tiada yang mustahil bagi Allah. Ketika Allah menyatakan janjinya, pasti Allah akan menepati. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Abraham mencarikan seorang istri untuk anaknya, Ishak. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, "Aku mengambil sumpahmu demi Tuhan untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku, bahwa engkau tidak akan mengambil perempuan Kanaan." Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Lalu berkatalah ia, "Tuhan, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham." Maka datanglah Ribka. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. "Minumlah, Tuan." Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. "Untuk unta-untamu juga kutimba air." "Anak siapakah engkau?" "Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor." "Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Ribka mempunyai saudara laki-laki, namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu,
marilah engkau yang diberkati Tuhan. Mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, lalu berkatalah ia, Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Lalu Laban dan Betuel menjawab, Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia supaya ia menjadi istri anak Tuhanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Lalu Ishak membawa Ribka dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Nah, jadi firman hari ini diambil dari Kejadian 24. Dari kisah ini, Tuhan itu ingin nyampaikan Kak, bahwa kita itu tidak perlu khawatir akan hal ke depan. Misalkan dalam hal kita besok makan apa, kita mau sekolah kita gimana, kok nggak masuk-masuk. Terus pokoknya banyak hal yang kalian khawatirkan, Tuhan itu pasti sediakan benar-benar waktu yang tepat, benar-benar hal yang kalian butuhkan. Misalkan ya dari hal-hal yang tadi kakak sudah bilang, Tuhan itu pasti sediakan tepat waktu. Nah, kita mau kakak ada satu ayat hafalan, kita mau buka di Filipi 4 ayat 6. Kita buka dulu ya, semua buka Alkitabnya. Nah, Kak Vera boleh bacakan? Oke, kakak bacakan ya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke, makasih Kak Vera. Nah, dari ayat ini, ayat hafalan ini kita belajar bahwa kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Nah, tapi syaratnya kita juga harus setia berdoa kepada Tuhan. Kemudian kita harus sampaikan sama Tuhan apa yang kalian inginkan sama Tuhan, hingga akhirnya permohonan kalian tadi akan Tuhan wujudkan. Nah, jangan lupa kalau sudah diwujudkan, ngapain Kak? Mengucap syukur dong. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi adik-adik tidak perlu sedih hati lagi, tidak perlu khawatir lagi. Aduh, bagaimana saya kepingin ini, kepingin itu. Tidak perlu takut lagi. Berdoa saja, memohon pada Tuhan. Tuhan pasti menyediakan. Nah, sekarang kita sudahi ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembali lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sudah mengikuti ibadah dan juga mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami supaya kami senantiasa boleh berharap kepada Tuhan. Tidak perlu bersedih lagi karena kami punya Tuhan yang menyediakan segala apapun yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.